Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi sahabatihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini masih membahas bagian terakhir dari Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk memahami apa yang kita akan pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Juga kita bersalawat dari salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pertemuan kita yang terakhir adalah membahas tentang takziah. Ya. Yang mana takziah ini disyariatkan untuk kita melakukannya dalam rangka kita menghibur orang yang tertimpa musibah. Ya, mungkin bisa meredahkan kesedihan mereka, ya, membuat mereka bagaimana ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya, memberikan motivasi kepada orang yang ditinggal misalkan untuk bersabar, ya, mendoakan, ya, ini yang dilakukan tentunya dalam takziah, ya. Tentunya kita menjauhi, ketika takziah itu menjauhi hal-hal yang bisa memberatkan ahli mayit, ya. Seperti pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, berkumpul untuk takziah di tempat yang khusus, di rumah atau di pemakaman atau di masjid, ya, sebagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'udu istima' ila ahli al-mayyit, ya, kami menganggap berkumpul di rumah atau berkumpul kepada ahli mayit dan membuat makanan setelah dikuburkan, ini termasuk daripada niyaha, termasuk daripada meratap. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah seperti yang disebutkan dalam buku ini. Tentunya tidak berkumpulnya pada tempat yang khusus, ya, itu karena beberapa alasan. Ketika takziah tidak berkumpul di masjid ataupun mungkin di rumah, ya, tertentu begitu. Yang pertama, agar tidak memberatkan keluarga yang
berduka. Ya, otomatis kan kalau kita berkumpul di situ, ya mungkin keluarga mayit akan membuatkan minuman, ya makanan, mereka lagi bersedih, ya lalu kita tambah untuk berkumpul di rumahnya. Ya, jadi kenapa dilarang berkumpul? Karena untuk menghindari hal-hal yang memberatkan keluarga yang berduka. Ya, apalagi kalau datang dengan jumlah yang besar, ya bahkan terkadang ya ahli mayit dia menyediakan makan, ya ini tentunya dapat menambah beban. Ya, harusnya orang yang bertakziah itulah yang membawakan makanan untuk ahli mayit. Nah, sebagaimana itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman faqad atahum amrun ma yushkiluhum. Faqad atahum amrun yushkiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang membuat mereka sibuk. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya agar tidak menyerupai tradisi yang keliru. Ya. Yang ketiga, mencegah praktek yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin diantara alasan kenapa dilarang berkumpul di tempat di keluarga orang yang meninggal. Nah, kita datang ke sana untuk mendoakan aja. Kita bawakan makanan, kita hibur, berikan kesabaran, dan bertakziah itu tidak perlu berlama-lama. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah ma yantafi'u bihil mayyit. Ya. Amal-amal yang bermanfaat bagi mayit setelah dia dimakamkan, ya. Nah, setelah kita tinggalkan diri pemakaman, apa hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit? Ya. Sebelum kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh penulis Habibullah Ta'ala dalam buku Bulughul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ya, mungkin kita akan menyebutkan dua kaidah tentang amal-amal apa saja yang sampai kepada mayit dan yang tidak sampai. Ya. Tentu amal yang dilakukan untuk si mayit itu terbagi dua. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai kepada mayit. Kita akan lihat berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Ya. Kaidah yang pertama, ya, kaidah dasar dalam amal yang sampai kepada mayit yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah, ya, bahwa amal seseorang pada dasarnya terbatas pada apa yang dia usahakan sendiri. Ya. Amal seseorang itu terbatas pada apa yang dia usahakan sendiri. Dia baca Al-Quran, pahalanya untuk dia. Itu amal untuk sendiri. Dia sholat, ya untuk dia sendiri. Ya. Terbatas pada yang dia usahakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya.
seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ya, kata beliau, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasaba wa huwa li nafsihi. Sebagaimana dosa dia tidak dibebankan kepada orang lain, maka demikian pula pahala tersebut, pahala amal tersebut tidak dia dapatkan kecuali dengan apa yang dia telah usahakan untuk dirinya sendiri. Kalau kita sholat, tentu pahalanya untuk kita sendiri, karena itu usaha kita. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, beliau membawakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surah An-Najm ayat 39. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa min hadhil ayatil karimati istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Kita kan ini mazhab Syafi'i. Ya, ini pegangan mazhab Syafi'i. Ya. Dari sini kata Imam Katsir, Imam Asy-Syafi'i mengambil hukum dari ayat ini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Imam Asy-Syafi'i mengambil hukum dan orang yang mengikuti beliau, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mautah. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an tidak sampai hadiah pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Ini bapak-bapak lihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya hanya menukil perkataan beliau. Ya. Silakan nanti buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah An-Najm ayat 39. Ya. Di situ kalau ada terjemahannya baca terjemahannya aja. Ya. Li'annahu laysa min amalihim. Karena bacaan tersebut bukan dari amal dia. Berarti kalau ada orang lain yang membacakan Al-Qur'an, ya, maka tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Karena yang membacakan itu orang lain, bukan dia sendiri yang baca. Paham ya? Ya. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Tapi ini salah satu pendapat Imam Syafi'i yang masyhur, ya. Ya. Wala kasbihim. Dan bukan pula usaha mereka. Walihadza lam yandib ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, ya, wala hasahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima'in walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah radhiyallahu anhum walau kana khairan nasabaquna ilaihi wa babul qurbati yaktasiru fihi 'ala nususi wa la yatasarrafu fihi bi anwal aqisati wal ara'i fa amma du'a wa sadaqatu fa dzalika mujma'un 'ala usuliha wa mansusun minas syari 'alaihima. Ya, kemudian kata beliau, ya, oleh karena ini lam yandib ilaihi Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mensunnahkan, ya, kepada umatnya, dan tidak pula memberikan motivasi kepada mereka untuk membaca tersebut. Wala arsyadahum ilaihi, dan Nabi pun tidak pernah memberikan bimbingan kepada mereka dengan nas, ya. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabat, dan hal itu tidak dinukil dari kalangan sahabat. Nabi tidak mengajarkan,
Nabi tidak memberikan motivasi kepada umatnya untuk membacakan Al-Quran bagi si mayit. Ya, ini kata Imam Syafi'i ya, bukan perkataan saya. Ya. Nah, tidak pula dinukil dari salah seorang pun dari sahabat bahwa mereka membacakan Al-Quran buat sipulan. Ya. Dan tidak pula bisa dipalingkan dengan bermacam-macam kias dan pendapat-pendapat. Lalu kata beliau, fa'ammad du'a, adapun doa, was-sodaqah, dan sodaqah, fadzaka mujma'un ala usulihima. Adapun doa dan sodaqah, maka itu telah disepakati akan sampainya keduanya. Kalau orang bersodaqah atas nama si fulan, maka pahala dihadirkan kepada si fulan, pahalanya sampai. Kalau seorang mukmin berdoa untuk orang yang telah meninggal, doanya sampai. Kata Imam Syafi'i, mujma'un alaihima, ini telah disepakati oleh para ulama. Ya. Wa mansusun minasyari alaihima, dan telah ada nas-nas dari syariat akan keduanya. Berarti kalau tidak ada nas dari syariat, maka tidak sampai. Kalau ada nasnya, berarti sampai. Ini kaidah dasar amal yang sampai terhadap mayit. Ya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Oleh karena itu di sini amal yang pasti sampai kepada si mayit yang disebutkan oleh muallif dalam buku ini, yaitu doaul muslimi lahu. Doanya seorang muslim, ya, kepada orang yang telah meninggal. Lihat kita kalau berdoa, kita berdoa, apakah kita dengar di khutbah Jumat, khatib itu selalu berdoa, Allahumma ghfir li, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati, ampuni mereka. Sampai. Ya. Berdasarkan dalil tentang hal ini, yaitu surah Ibrahim ayat 41. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-orang yang beriman. Ya, pada hari terjadinya hisab. Ini dalam surah Ibrahim ayat 41. Ya, walil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di sini bentuknya umum. Orang yang beriman ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, yang sudah pasti sampai itu adalah, kata Imam Syafi'i, adalah doa dan sedekah. Ini mujma', kata beliau, ini disepakati oleh para ulama. Ya. Ya. Adapun amal yang tidak sampai kepada si mayit adalah amal yang tidak ditunjukkan oleh nas syariat. Jadi kalau ada nasnya kita amalkan, kalau tidak ada sudah kita cukupkan dengan apa yang ada. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, jadi amal-amal yang pasti sampai itu yang pertama adalah doa. Ya. Juga dalam hadis Imam Muslim di nomor 1631. Dan ini hadis sering kita dengarkan. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Berarti doanya anak kepada orang tua sampai. Doanya selain anak kepada kaum muslimin yang telah meninggal juga sampai. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 41.
Juga mu'allif menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan rabbana ighfir lana. Orang-orang yang datang setelah mereka, ini setelah para sahabat meninggal, ya, atau umat-umat yang beriman sebelum mereka, ya, di situ disebutkan Allah berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan juga terhadap saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati-hati kami rasa benci, ya, iri terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ini di sini syahidnya adalah Allah SWT berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Orang-orang yang datang setelah mereka, berarti orang-orang yang datang setelah mereka, ya, dan orang-orang yang telah mendahului mereka, yang pertama kali ada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang beriman yang lainnya, ya, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan juga orang-orang yang telah mendahului kami. Orang-orang yang telah mendahului kita itu ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Menunjukkan doa itu sampai. Siapapun yang berdoa dari kaum muslimin bagi orang yang telah meninggal, maka doanya sampai kepada mereka. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah mengabulkan doa tersebut. Ya. Nih. Ya, ini amal yang pasti sampai. Ya, dan ini mujma' disepakati oleh para ulama. Nah, hadisnya banyak. Ya, ayatnya juga pun banyak. Yang kedua yang sampai adalah, atau sebelumnya mu'allif menyebutkan hadis waliqaulin Nabi SAW da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda rasi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bi amin wala kami mislin. Doanya seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, mustajabah, dikabulkan. Ya, berarti termasuk kalau kita doakan orang yang telah meninggal, dikabulkan. Dan ini mencakup orang yang masih hidup, orang yang kita doakan itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Inda rasi malakun muwakkal, di sisi kepalanya ada malaikat yang berkata, Ullama da'a li akhi, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ya, qala al-malak, berkata malaikat yang diutus tersebut, malaikat yang diwakilkan untuk melihat dari hamba-hamba yang mendoakan saudaranya, apa katanya? Amin. Malaikat mengaminkan. Ya Allah kabulkan. Wala kabi mislin, kamu juga mendapatkan doa seperti itu. Ya. Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk seorang muslim, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, maka doa tersebut sampai. Dan kita akan mendapatkan, ya, yang semisal seperti yang kita minta tersebut. Ya. Makanya di dalam doa sholat jenazah itu, di dalam sholat jenazah kita mendoakan pengampunan orang yang telah meninggal, maka kita juga mendapatkan seperti itu. Setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk seorang muslim, ada malaikat di kepala kita yang mengatakan amin wala kami misli, amin, ya, dan kamu juga dapat semisalnya. Makanya kita itu jangan kikir untuk mendoakan kebaikan bagi seorang muslim. Ya. Apalagi kalau kita ada hasad sama saudara kita seorang muslim, kita hasad sama si fulan, doakan dia kebaikan. Ini salah satu cara untuk menghilangkan hasad dalam jiwa. Karena dalam kita ini masing-masing ada hasad.
Cuma ada yang dia pintar menyembunyikan hasadnya, ada yang dia tampakkan. Makanya ketika kita iri, kita hasad sama seseorang, doakan kebaikan untuk orang yang kita hasad sama dia. Ya, agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, hadis ini ya sangat jelas ya memberikan penjelasan kepada kita bahwa doanya orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu sampai. Dan ini adalah amal yang sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, ada buku yang sangat bagus yang antum bisa baca nanti, Amalan Penghibur di Alam Kubur. Ya, ada 30 jenis amal jariah dan amal yang lain yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, ini buku sangat bagus ya, ditulis oleh Syekh Fahad bin Abdurrahman As-Suwaid. Ya, beliau menyebutkan 32 amalan yang sampai kepada mayit. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Amal apa lagi yang sampai kepada si mayit? Qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin, yaitu melunasi hutangnya dari siapapun. Ya. Melunasi hutang. Pada pembahasan yang beberapa yang pertemuan terakhir kita sebutkan hadis, yaitu seorang sahabat yang meninggal. Hadisnya Abi Qatadah ya. Ada seorang sahabat yang meninggal terus disodorkan kepada Nabi sahabat tersebut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, solatilah dia. Maka Nabi nanya, apakah dia punya hutang? Punya ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Solatin sahabatmu tersebut. Ya, maka Abu Qatadah datang, ya Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar saya nanggung. Baru Rasulullah menyolatkan dia. Kemudian setelah beberapa saat, ya beberapa lama, beberapa waktulah, Rasulullah tanya kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, apa yang kamu telah lakukan dengan 2 dinar tersebut? Ya Rasul, apa yang kamu sudah lakukan terhadap 2 dinar tersebut? Ya Rasul, aku sudah melunasinya. Maka kata Rasulullah, saat ini kulitnya telah dingin. Berarti apa? Sampai. Siapapun yang bayar, mau ahli warisnya kah atau orang lain, maka itu sampai. Berdasarkan hadis Abu Qatadah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, itu sampai. Ya, maka dia akan terbebas dari itu. Ya, atau misalkan orang yang menghutanginya tersebut, dia mengatakan hutang si fulan terhadap saya anggap lunas, selesai, sudah tidak ada lagi tanggungan dia. Itu sampai, selesai, putus, lunaslah hutangnya. Kalau si penghutang sudah mengatakan mengikhlaskan hutang-hutang tersebut, ya, maka sampai hal tersebut dan dianggap lunas hutang orang tersebut. Ya. Dan ini ya amalan sangat mulia ya. Ada orang hutang sama kita, mungkin dia gak sanggup lagi bayar, ahli warisnya juga nggak bisa bayar. Ya. Hutangnya misalkan puluhan juta. Ya. Tapi karena kita karim, dermawan, sudah hutangnya dianggap lunas. Ya Masya Allah. Ya, wa anta'afu wa tasfahu, engkau memaafkan itu lebih baik. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi melunasi hutang ini sampai kepada mayit. Kemudian yang ketiga di antara amal yang sampai kepada mayit, kata mu'alif, qada'un nadar, menunaikan nadarnya. Sauman kana wa ghairahu, baik itu berbentuk puasa ataupun selainnya. Ya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Ubadah, annahu istafta Rasulullah SAW. Ya. Bahwasanya dia ada Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, inna ummi matat wa alaiha nadhrun. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia punya nadar. Faqala idbihi anha, tunaikan nadarnya. Nah, ini yang tunaikan adalah ahli warisnya. Dalam hadis ini, tunaikan nadarnya. Ya. Ini kaum muslimin
Dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di antara amal yang sampai kepada mayit, menunaikan nazar. Kalau ada yang orang tua yang pernah bernazar, tapi nazarnya hal yang baik, karena nazar itu bermacam-macam. Ya, nazar yang dibolehkan maka kita tunaikan. Adapun nazar yang tidak dibolehkan, tidak boleh kita tunaikan. Ya, itu nanti bisa antum lihat di Kitabu Tauhid Syarah Syekh Shalih Fauzan, itu ada pembahasan tentang itu. Atau Ustadz Al-Fadhil Ustadz Firanda dalam kitab beliau Syarah Kitabu Tauhid, beliau juga ada sebutkan pembahasan itu. Nah, yang keempat, ma yafaluhu waladus salih minal amali shalihah, yang juga sampai kepada mayit apa-apa yang dilakukan oleh anak yang soleh dari amal-amal soleh. Nah, ya, hal-hal yang dilakukan, hal amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh itu pahalanya juga sampai kepada orang tuanya, tanpa dia harus mengkhususkan. Setiap anak itu berbuat amal soleh, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala. Ya, tidak mesti dia khususkan. Anak itu baca Al-Quran, maka orang tuanya juga dapat pahala, tanpa dia khususkan, tanpa dia harus hadiahkan pahalanya kepada orang tuanya. Ketika anak itu berbuat baik, maka orang tuanya dapat bagian. Ya, dapat bagian. Nah, inilah pentingnya anak-anak soleh. Ya, makanya hadis yang kita bacakan tadi, ya, apabila anak-anak meninggal, salah satunya yang terus mengalir pahalanya awaladin soleh ya deulah, atau anak soleh mendoakan untuk dia. Itu doanya anak soleh sampai kepada orang tuanya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang itu dia tidak mendapatkan kecuali dari apa yang dia telah usahakan. Anak itu termasuk dari usaha orang tua. Fa inna awladakum min kasbikum, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anak-anakmu itu merupakan usahamu. Ya, maka anak itu merupakan usaha kita. Maka ketika anak itu berbuat baik, anak itu memberi makan orang miskin, anak itu membantu orang yang kesusahan, anak itu membaca Al-Quran, anak itu membangun masjid, maka orang tuanya mendapatkan pahala dari situ tanpa dia harus mengkhususkan. Ya, dan boleh sekali-sekali seorang anak itu dia hadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, dan ini sampai, karena anak itu bagian dari usaha orang tua. Ya. Tapi kalau misalkan anaknya nggak soleh dan seorang tua telah mendidiknya dan anaknya tetap tidak soleh misalkan, apakah orang tua menanggung dosa? Tidak. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tidak dibebankan kepada orang lain atau kepada orang tua. Tapi orang tua nanti dimintai tanggung jawab di hari kiamat. Ya. Nah, Allahu a'lam. Yang jelas, amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka itu pahalanya juga sampai kepada orang tuanya. Ya, apalagi kalau misalkan ya dia baca Al-Quran, ya Allah, saya baca Al-Quran ini, ampuni dosa kedua orang tua saya. Diampuni jika Allah SWT mengabulkan doanya. Ya. Nah, nih ya, amal soleh. Makanya kalau kita punya anak-anak yang soleh, tidak usah khawatir. Kita tidak usah khawatir terputus amal jariah terus. Karena setiap anak itu berbuat kebaikan, baik itu anak yang soleh tersebut kita didik secara langsung ataupun kita didik melalui orang lain, tapi pembiayaan dari kita, maka itu tetap kita mendapatkan pahala dari anak itu ketika nanti dia berbuat baik. Ya. Kemudian juga yang sampai kepada orang yang telah meninggal, ya, ma khallafa min atharin salihah wa sadaqatin jariyah, apa yang ditinggalkan berupa bekas-bekas yang baik, ya, sedekah-sedekah yang mengalir, sedekah jariyah, yang hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Ya.
Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada beberapa ya amal itu yang tidak sampai kepada kita lanjutkan beberapa lagi amal yang sampai kepada si mayit ya. Ya sedekah, kemudian termasuk juga adalah puasa qadha. Ya, ahli warisnya dapat mengganti puasa yang belum sempat ditunaikan oleh si mayit. Tapi ini dilakukan oleh ahli waris. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ya, berpuasa untuknya. Jadi ini apa namanya? Puasa yang sifatnya qadha. Tapi kalau misalkan orang tua itu meninggal, meninggal di dalam bulan Ramadan, dia sudah di beberapa hari dia puasa, kemudian anggaplah di bulan Ramadan dia meninggal, apakah puasa sisa tersebut diganti? Tidak. Ya, yang dimaksud di sini kalau orang tua itu mungkin punya hutang puasa sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalkan orang tua itu meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan dan di puasa-puasa awal dia kerjakan, terus dia meninggal, sisa puasanya itu yang nggak perlu diganti, itu bukan hutang. Ya, karena memang dia belum melakukan bukan hutang. Yang dimaksud di sini, ketika orang tua punya hutang puasa, mungkin Ramadan tahun yang lalu mungkin orang tuanya punya hutang dan belum dibayar, ya maka ahli warisnya yang mengganti, ya menggantikan puasanya. Sebagaimana hadis ini, shoma anhu waliyuhu, walinya mempuasakan untuknya. Ya berarti dia puasa niatnya mengganti puasa orang tuanya misalkan. Jadi ahli warisnya ya. Ya. Kemudian juga yang sampai haji atau umroh. Ya, haji atau umroh itu juga sampai. Misalkan bapak-bapak kita sudah umroh untuk diri kita. Tahun depan kita niat untuk umroh, maka kalau bisa umroh yang berikutnya, kan itu umroh sunnah untuk antum. Jadikan itu sebagai umroh badal untuk orang tua antum yang belum pernah umroh. Ya Allah, ini umroh saya untuk orang tua saya. Badal, saya badalkan untuk orang tua saya. Boleh lah, sampai pahalanya. Ya. Apakah orang tuanya punya niat umroh atau tidak menjadi masalah. Ya, itu sampai. Dan orang tua yang mendapatkan pahala umrah. Ya. Nah, jangankan itu yang melakukan, orang lain pun yang melakukannya boleh. Namanya badal umrah. Boleh. Sampai pahalanya sampai. Ya. Nah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beberapa amalan yang tidak sampai kepada si mayit. Ya. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Tadi sudah kita sebutkan meskipun ada khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad dan kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat tidak sampai. Imam Ahmad, kalau saya tidak salah satunya Imam Abu Hanifah ya. Iya, itu mengatakan sampai. Karena dalil. Tapi kalau yang melakukan itu anaknya, karena anakmu bagian dari usahamu. Ya. Terus si anak itu mengkhususkan misalkan bacaan ini untuk orang tuanya, itu sampai kalau kata Imam Ahmad. Tapi kalau si anak dia baca Al-Quran secara umum tanpa dia menghadiahkan, orang tuanya tetap dapat pahala. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, di antara tidak sampai itu adalah membaca Al-Quran. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat demikian. Ya, seperti hadis yang tadi kita sudah sampaikan. Dan juga Imam Al-Qurtubi juga membawakan pendapat Imam Syafi'i, tidak sampai pahala membaca Al-Quran kepada mayit karena tidak ada dalil sahih dari Nabi SAW.
wasallam. Ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan demikian, maka tidak sampai. Ya. Kemudian sholat, ya tidak sampai anak dia sholat, pahalanya untuk orang tua nggak sampai, karena sholat itu untuk diri sendiri, tidak pernah untuk orang lain. Makanya namanya tidak ada di dunia ini boleh mewakilkan sholat. Ya, ada satu ajaran di negeri kita. Ya, boleh nitip sholat. Saya tidak tolong titip ya sholat saya untuk sama kamu. Ya, nggak ada. Tapi ada ajaran begitu, ada. Di negeri kita ada seperti itu. Saya pernah nanya langsung pelakunya. Ya, nitip sholat ya. Ya, dia pergi berladang, dia bilang sama kawannya, saya titip ya sholat saya sama kamu. Ya, nggak bisa dititipin sholat tuh. Sholat itu untuk diri sendiri. Maka tidak bisa. Kalau anak misalkan dia sholat, hadiahnya kepada untuk orang pahala atau nggak sampai. Ya, tidak sampai. Tapi kalau anak itu melakukan amal soleh, dia sholat, dia berpuasa, maka orang tuanya dapat pahala. Karena perbuatan amal soleh dilakukan oleh si anak. Tapi kalau dia khususkan ini pahala sholat saya untuk ayah saya, tidak sampai. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW ya akan hal yang seperti itu. Ya, kalau ada dalilnya, ya kita katakan sampai. Kalau nggak ada sudah kita katakan tidak sampai. Ya, karena ya Nabi SAW meninggalkan dunia ini dalam keadaan agama ini telah sempurna. Nggak ada lagi yang kurang. Ya. Kemudian ya Imam Ahmad dia mayoritas ulama Hanafiyah dan juga Hambali itu mengatakan membolehkan baca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit dengan dasar dalil umum. Ya, yang diantaranya mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya, kalau dia tunjukkan kebaikan. Ini dalil yang digunakan oleh, namun pendapat ini dianggap lemah oleh yang lainnya ya. Yang jelas ini ya beberapa amalan yang tidak sampai kepada si mayit. Ya. Namun banyak amal itu sampai kepada si mayit. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sebenarnya masih ada beberapa lagi ya tentang hal ini. Ya. Amal-amal yang sampai kepada si mayit, namun karena sudah masuk waktu Isya, ya maka diantaranya juga ya ya membangun masjid, ya kemudian itu juga kalau dia itu kan masuk dari infak ya, pahalanya untuk si orang yang meninggal juga itu sampai. Wallahu a'lam, termasuk bagian dari sedekah. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi pembahasan tentang larangan-larangan ya beberapa pelanggaran ya yang berkaitan dengan orang yang telah berkaitan dengan kuburan ya. Namun itu bisa untuk baca sendiri di kitab Al-Wajiz ya, mudah-mudahan ada waktu kita sampaikan lagi. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Dan Allah berpasrah itu semua milik yang benar, yang menjauh yang salah. Sallallahu alaihi Muhammadin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.